Ustaz, bagaimana hukum halal bihalal yang menjadi tradisi di Indonesia? Apakah dianjurkan Rasulullah? Sejauh yang kita tahu, sejauh ilmu kita tentang apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat setelah bulan Ramadan selesai, itu tidak ada yang namanya halal bihalal seperti yang menjadi kebiasaan dan tradisi di masyarakat kita sekarang, di mana berkumpul, saling bermaaf-maafan. Acara itu dibuat dan ditaja setiap bulan Syawal, saling bermaaf-maafan, dan kemudian kadang-kadang diadakan pengajian juga. Intinya sebagai sebuah rutinitas yang dikerjakan di bulan Syawal. Yang kita tahu sejauh ilmu yang ada pada kita, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, menganjurkan, dan tidak pernah mempraktekkan, apalagi melazimkan. Setiap bulan Syawal selalu ada acara itu. Maka yang kita ketahui seperti itu. Hendaklah kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat acara dalam agama ini yang tidak dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikannya sesuatu yang rutin. Kalau kemudian suatu saat kita berkumpul tanpa ada rutinitas, kemudian kita makan-makan bersama dan tidak kita nisbatkan itu kepada agama, itu sah-sah saja, boleh dalam agama kita. Kita ada keinginan untuk memberi kaum muslimin makan, lalu kita undang makan ke rumah, lalu kemudian kita makan. Selesai makan, orang yang makan pun mendoakan keberkahan makanan untuk kita yang telah mengundang mereka makan, lalu mereka pulang, boleh di bulan apa saja. Namun kalau sudah dikhususkan, ada acara khusus di bulan khusus untuk suatu kegiatan khusus, dan itu dinisbatkan bahagian daripada agama, diikatkan kepada bahagian agama, maka butuh argumentasi yang jelas dan tegas dari Nabi bahwa itu adalah bahagian daripada agama. Kalau tidak, dikhawatirkan masuk ke dalam perbuatan bid'ah yang Rasulullah SAW suruh kita untuk menjauhinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu video dari dai salafi yang menyatakan bahwasanya halal bihalal yang biasanya tradisi orang Indonesia mengadakan halal bihalal ini, dikatakan oleh dai salafi bahwasanya tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak disyariatkan oleh ajaran Islam, sehingga bisa menyebabkan amalan bid'ah. Ini akan kita jawab bahwasanya tradisi halal bihalal ini ada dalilnya. Ada dalilnya menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini mungkin yang belum diketahui oleh para dai salafi atau jamaah salafi yang menyatakan bahwasanya halal bihalal ini dikatakan sebagai amalan bid'ah. Kalau amalan bid'ah ini berarti dianggap bahwasanya itu adalah amalan yang mengarah kepada kesesatan, sehingga umat Islam yang melakukan pengkhususan yaitu tradisi halal bihalal atau bermaaf-maafan di hari raya Idul Fitri ini dikatakan melakukan perbuatan yang itu bid'ah atau perbuatan yang sesat. Nah, ini akan kita berikan dalilnya, dalil halal bihalal ya menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tampilkan dulu dalil halal bihalal menurut Al-Quran.
Ya, di antaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 dijelaskan, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ini maksudnya adalah orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu menghubungkan tali silaturahim atau tali kasih sayang, yaitu saling mengunjungi sesama sanak saudara, saling mendoakan. Mereka mengadakan silaturahim, ya, menyambung silaturahim sehingga terciptalah hubungan baik, yaitu hubungan kasih sayang sesama umat Islam. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 199 disebutkan, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadilah pemaaf ini berarti agar kita senantiasa saling memaafkan, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf agar kita senantiasa saling menasihati, mengajak kepada perbuatan baik. Ya, di antaranya manfaat dari halal bihalal, di antaranya kita watawasau bil haq wa watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, saling mengunjungi dan memberikan berbagai macam sedekah kepada saudara kita yang silaturahim ke rumah kita. Nah, ini ada banyak manfaat dalam tradisi halal bihalal. Kemudian kalau kita rujuk dalam hadis, ini juga ada banyak hadis yang menjelaskan agar kita senantiasa silaturahim, menyambung tali persaudaraan sesama umat Islam. Ya, siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi agar kita dikenal dan didoakan oleh orang yang hidup ketika kita mati, agar kita senantiasa menyambung silaturahim sehingga banyak orang yang mengenal kita, sehingga ketika kita mati orang terus-menerus akan mendoakan kita. Segala apa yang kita lakukan akan menjadi contoh atau teladan bagi orang yang masih hidup. Nah, ini diantaranya manfaat dari silaturahim, yaitu meluaskan rezeki, kemudian bisa memanjangkan umur, kemudian akan menjadi teladan bagi orang yang masih hidup setelah kematian kita. Siapa yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya atau minta maaf pada hari ini di dunia. Nah, berarti dalam tradisi halal bihalal isinya yaitu saling memaafkan, menyambung silaturahim. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi halal bihalal ini hanyalah sebuah kemasan yang dibuat oleh ulama-ulama kita, ulama Nusantara, karena istilah halal bihalal ini memang buatan dari ulama Nusantara. Dalam beberapa riwayat dikatakan ini adalah buatan atau kalimat yang dikeluarkan oleh seorang tokoh yang bernama yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi istilah halal bihalal ini ditetuskan oleh beliau dalam rangka agar ada hubungan baik, hubungan saling menghormati, kasih sayang antara pemimpin dengan rakyatnya. Ya, ini di masa pemerintahan Soekarno. Jadi agar tidak ada saling kebencian antara pemimpin dan rakyatnya, diadakan sebuah silaturahim, yaitu musyawarah besar, pertemuan besar yang dikemas dengan istilah yaitu halal bihalal. Walaupun ini sesuatu yang baru, yang memang istilah halal bihalal ini tidak pernah dicetuskan oleh Rasulullah, tidak pernah dicetuskan oleh para sahabat. Tentu ini adalah sesuatu yang baik, hanya kemasannya yang baru, tapi isinya, substansinya adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Yaitu saling mendoakan, saling mengunjungi, kemudian ada sedekah, saling berbagi kebaikan. Ya, tentu ini semuanya adalah sunnah Rasulullah SAW yang tentunya selaras dengan ajaran Al-Quran. Maka tidak ada lain kemudian kalau ada orang yang menentang halal bihalal, tentu ini pemahamannya masih dangkal.
Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya halal bihalal ini adalah amalan bid'ah yang mengarah kepada kesesatan, jelas ini orang yang masih minim pengetahuan agama, ya sangat tekstual, sehingga pemahaman yang begitu minim gampang untuk memvonis sesat atau bid'ah kepada saudara sesama umat Islam. Nah, hendaknya kita semuanya agar memperluas pemahaman kita, sehingga segala sesuatu yang baru, kalau itu selaras dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu pertanda artinya adalah boleh untuk kita ajarkan. Rasulullah SAW kemudian Al-Quran hanya memberikan rambu-rambu besarnya. Apa yang kita lakukan di hidup di zaman modern ini, tentu akan ada banyak sesuatu yang baru. Selagi itu tidak bertentangan syariat Islam, bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka itu diperbolehkan. Yang dilarang adalah ketika kita melakukan sesuatu yang baru itu, yang itu menabrak syariat, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi intinya halal bihalal adalah istilah yang baru, tapi substansinya adalah terkumpulnya di dalam tradisi halal bihalal, yaitu kebaikan yang banyak, terkumpul berbagai macam sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.